melanjutkan yang kapan hari tentang narasi Alkitab sekali lagi. Jadi mengingatkan Anda bahwa Alkitab itu bukan sebagai sebuah buku atau literatur referensi. Ya, Alkitab bisa kita pakai untuk sebuah referensi tentang keselamatan, referensi tentang dosa, referensi tentang Allah, dan itu yang dilakukan oleh teman-teman yang ada pada teologi sistematika. Dan saya sangat menganjurkan apabila Anda kemudian mempelajari juga teologi sistematika. Tapi hari ini, beberapa waktu ke depan, nanti kita akan banyak bicara tentang biblika. Biblika adalah cara melihat Alkitab bukan sebagai referensi literatur, tetapi benar-benar melihat Alkitab sebagai narasi literatur. Jadi ada cerita, ada kisah. Dan yang saya katakan yang lalu hampir 50% atau bahkan 50%, sebab 49, sekian persen Alkitab Anda dan saya berbentuk cerita. Itu jadi buat saya ada kisah di dalamnya. Dan kisah-kisah dalam Alkitab bukan hanya diambil hikmahnya untuk kehidupan moral kita, tetapi memang ada satu tema besar yang tersusun dalam kisah-kisah Alkitab. Nah, hari ini saya karena mengingatkan Anda bahwa ini adalah sebuah literatur narasi, maka saya mau katakan bahwa ada 4 elemen besar dalam melihat sebuah kisah yang harus kita perhatikan. Apa saja 4 elemen yang dalam bentuk narasi yang harus Anda dan saya perhatikan? Nomor 1, apa yang disebut sebagai sebuah setting. Apa yang disebut sebagai setting atau sebuah latar. Setting atau latar. Nomor 2, kemudian ada yang disebut sebagai penokohan atau karakter. Nomor 3, ada yang disebut sebagai sebuah plot. Nomor 4, kemudian ada yang disebut sebagai sebuah tema. Jadi ada 4 elemen mendasar yang harus dimiliki dalam sebuah kisah. Nomor 1, setting, latar belakang. Nomor 2, karakter. Nomor 3, plot atau alur cerita. Dan nomor 4 adalah tema dari cerita. Nah, kita mulai dengan setting dulu. Dengan setting. Apa itu setting? Setting atau latar belakang adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana yang coba dibangun dari cerita-cerita tersebut. Misalnya, kalau setting Alkitab itu kemudian kita lihat pada setting tanah kuburan, misalnya tentang orang gila, orang yang dirasuk setan di Garasa, maka kuburan itu akan selalu identik dengan apa? Misalnya, tentang sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang penuh dengan roh jahat. Itu sebabnya orang gila atau orang yang dirasuk setan di Gerasa membangun setting dalam tanah pekuburan. Misalnya Mesir setting yang dibangun oleh Alkitab adalah tempat di mana penuh dengan perbudakan, tempat di mana penuh dengan dosa, tempat yang dipenuhi dengan kekerasan. Setting-setting itu adalah setting yang coba dibangun oleh Alkitab dan biasanya ada kemudian dipakai. Saya beri contoh misalnya ketika Tuhan memanggil Elia atau menyuruh Elia berjalan ke Gunung Horeb atau Gunung Sinai. Dan menarik, ketika bicara tentang Gunung Sinai, kita teringat tentang satu orang, apalagi Elia naik ke Gunung Sinai 40 hari. Nah, settingnya adalah Gunung Sinai, perjalanan selama 40 hari. Lihat waktu, lihat tempat. Jadi kalau Elia naik ke Gunung Sinai selama 40 hari, mengingatkan kita kepada satu pribadi. Siapa? Musa. Ada apa dengan Musa? Waktu dia naik 40 hari ke Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai. Perjumpaan muka dengan Allah di Gunung Sinai. Dan ternyata setting yang coba dibangun memang ternyata sama. Hari itu di zaman Musa ada penyembahan berhala oleh orang Israel di kaki Gunung Sinai. Sementara hari itu di zaman Elia juga ada penyembahan berhala di mana orang Israel berbalik dari Tuhan menyembah dewa Baal. Jadi Anda lihat settingnya dibangun. Hanya kemudian terjadi sebuah twist namanya. Terjadi sebuah keterbalikan. Ketika hadirat Tuhan di zaman Musa di Gunung Sinai identik dengan awan yang gelap, identik dengan gempa bumi, guruh, guntur,
identik dengan api yang bergelora. Ternyata menariknya waktu Elia naik ke Gunung Sinai, memang Tuhan menampakkan itu semua. Ada gempa bumi waktu Elia di atas Gunung Sinai, ada api turun dari langit, istilahnya mungkin guntur atau halilintar, kilat yang tebal, ada juga di Gunung Sinai. Kemudian ada awan yang tebal juga di Gunung Sinai. Tetapi kemudian Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak ada di semua hal itu. Menariknya adalah Elia berbeda dengan Musa, menemukan Allah bukan di dalam sesuatu yang bombastis, tetapi menemukan Allah justru di sebuah suara yang sunyi senyap. Jadi Allah ada baik di Musa, Allah yang ada pada hal-hal yang bombastis, tetapi juga Allah di Gunung Sinai Elia adalah Allah yang ada di tempat yang sepi, tempat yang tenang, tempat yang kelihatannya tidak wah, tidak ada gegap gempita, tetapi dia hadir di tengah-tengah kesunyian. Jadi Anda lihat permainan setting yang dimainkan oleh Alkitab. Jadi sangat bagus untuk membandingkan apa yang terjadi kepada Musa dan apa yang terjadi kepada Elia. Bahkan beberapa orang mistik Yahudi, orang Yahudi mistik, mempercayai bahwa memang ada hubungan langsung antara Musa dan Elia dalam dua kisah tersebut. Nah, dalam setting ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nomor satu, kita harus memperhatikan place, tempatnya, secara geografis di mana peristiwa itu berlangsung. Karena kita sudah bicara tentang Elia, Anda perlu menarik untuk melihat apa yang terjadi dalam hidup Elia secara penempatan. Ketika tidak ada hujan turun selama 3,5 tahun, Anda akan menemukan bahwa sebelum Tuhan membawa Elia untuk berkonfrontasi dengan nabi-nabi Baal di Bukit Karmel, maka sebenarnya ada 3 tempat yang dibawa Tuhan dalam kehidupan Elia. Anda mungkin masih ingat ada 3 tempat. Nomor 1, Tuhan membawa Elia di Sungai Kerit. Tuhan membawa Elia di Sungai Kerit. Dalam Sungai Kerit, dia mengalami pemeliharaan Allah secara supranatural, di mana burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia. Setelah sekian lama, kemudian Sungai Kerit menjadi kering, Tuhan kemudian membawa Elia, perhatikan, Tuhan membawa Elia ke Sidon. Tuhan membawa Elia ke Sidon, berjumpa dengan seorang janda dengan anaknya di Sidon. Nah, kalau Anda memperhatikan dengan saksama, Kerit itu ada di daerah Israel, tetapi Sidon itu ada di daerah di luar Israel. Dan kalau Anda juga memperhatikan dengan lebih saksama, maka Anda akan menemukan bahwa Isabel adalah putri dari kerajaan yang ada di Sidon. Jadi Isabel berasal dari Sidon. Menarik ya, sebelum Tuhan menyuruh Elia berkonfrontasi dengan nabi-nabi Baal di bawah pengawasan dari Isabel, menariknya adalah Tuhan lebih dulu menyuruh Elia justru masuk ke daerah Sidon, kerajaan di mana Isabel dan nabi-nabi Baal yang dibawa itu berasal. Justru dia menyuruh Elia untuk masuk di situ. Supaya Elia menyadari satu hal, kalau Tuhan bisa buat mujizat di daerah musuh, Tuhan pasti juga bisa buat mujizat di daerahnya sendiri, di Israel. Ketiga, setelah dari Kerit, dia kemudian membawa Elia ke Sidon, jadi daerah selatan, kemudian dia membawa Elia ke daerah utara, kemudian Elia dikembalikan lagi ke daerah Israel. Kali ini dia pergi ke Samaria, ke istana Raja Ahab. Di sana sebenarnya pertemuan yang paling penting terjadi bukan antara bukan antara Elia dan Raja Ahab, tapi buat saya pertemuan yang paling penting terjadi, kalau saya nggak salah namanya Obaja ya, semoga saya nggak salah. Pertemuan antara Elia dengan salah seorang hamba Raja Ahab yang menyembunyikan nabi-nabi Allah sehingga tidak dibunuh oleh Raja Ahab, Obaja. Dan saya percaya bahwa hal itu mengajarkan kepada kita bahwa perlunya sebuah yang namanya divine connection antara orang-orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh, antara orang-orang yang dipakai Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kesatuan. Semoga Anda bisa bilang amin. Tuhan tidak bekerja dalam kesendirian. Betul, dia bisa menggunakan Elia dan buat mujizat yang bombastis. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja lebih dahsyat, bukan dalam kesendirian seseorang, tetapi Tuhan akan bekerja lebih dahsyat dalam kesatuan. Nanti di Bukit Karmel baru Anda bisa menemukan bahwa Elia itu butuh kerjasama. Dan kerjasama Elia di Bukit Karmel dengan orang-orang yang tak bernama, orang-orang yang tak terkenal istilahnya. Orang-orang yang tak terkenal. Istilahnya begini, betul Elia yang membangun mezbah di Bukit Karmel. Tapi pertanyaannya,
Siapa yang disuruh Elia untuk menuangkan air di atas persembahan di Bukit Karmel? Orang-orang yang tak terkenal. Orang-orang yang tidak kita ketahui namanya. Siapa bujang Elia yang dia suruh berkali-kali untuk melihat apakah ada awan, apakah ada tanda dari arah lautan? Siapa? Seseorang yang tidak terkenal. Jadi Anda lihat, Tuhan bisa bekerja dalam kesendirian seseorang. Tetapi Tuhan akan bekerja lebih dahsyat justru dalam kesatuan bersama-sama dengan tubuh Kristus. Jadi ketika Anda bisa melihat tempat demi tempat itu, maka Anda akan menyadari, wow, ada cerita yang jauh lebih luar biasa daripada sekedar cerita sambil lalu yang selama ini kita tahu. Kenapa Tuhan harus bawa dia ke Sidon? Kenapa Tuhan harus sembunyikan dia lebih dahulu ke Kerit? Di Kerit, Elia dipelihara secara supranatural. Tetapi di Sidon, Elia dipelihara secara natural, supranatural yang natural. Supranatural yang natural. Apa itu? Ya dia makan sih dari buatan janda tersebut. Dia makan roti. Roti itu bukan roti supranatural seperti mana yang turun dari langit. 40 tahun bangsa Israel mengembara di padang gurun. Itu roti yang dibuat. Tetapi penyediaan terhadap roti itu adalah sesuatu yang supranatural. Ada saatnya Tuhan buat mujizat yang supranatural. Tapi ada saatnya Tuhan menyediakan natural. Tetapi penyediaan yang natural ini terjadi secara supranatural. Semoga Anda bisa ngerti. Jadi Kerit bicara tentang penyediaan secara supranatural. Tiba-tiba burung gagak. Siapa burung gagak? Burung yang suka mencuri. Kok burung yang suka mencuri kok bisa mau memberi? Itu sesuatu yang supranatural. Burung memberi makan. Itu supranatural. Tetapi justru dalam peristiwa Sidon kita menemukan bahwa Tuhan menyediakan yang natural, tetapi penyediaannya secara supranatural. Kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita menemukan place, tempat, maka kita juga bisa melihat hubungan tempat-tempat yang ada dalam Alkitab. Gunung Sinai, atau Gunung Moria, atau Anda bisa menemukan Sungai Yordan. Oh, Sungai Yordan juga menarik. Sungai Yordan misalnya salah satu kesamaan Sungai Yordan, yaitu waktu Elia naik ke sorga. Dia menyeberang Sungai Yordan, dia naik ke sorga. Di situ ada Elia, ada Elisa, Elia naik ke sorga. Dan waktu Elia naik ke sorga, Elisa berseru satu hal dan berkata, Bapakku, Bapakku, kereta berapi dan kuda berapi, orang Israel. Tetapi yang menarik, waktu Yesus juga dibaptis, ada di Sungai Yordan. Lihat place-nya, geografisnya, place. Jadi dua tempat ini bisa saling dihubungkan. Bisa, sebab settingnya ternyata dibuat serupa. Kenapa? Bagaimana cara menghubungkan kisah peristiwa Elia naik ke sorga dengan Yesus dibaptis di Sungai Yordan? Gampang. Waktu Elia naik ke surga melewati Sungai Yordan, ada dua orang di situ, Elia dan Elisa. Elia naik ke surga, Elisa berseru, Bapakku, Bapakku, kereta berapi, kuda berapi, orang Israel. Waktu Yesus dibaptis, ada dua tokoh di situ. Yesus yang dibaptis dan Yohanes Pembaptis yang membaptis. Nah, yang menariknya dalam permulaan Injil Lukas, kalau saya tidak salah, Lukas memberitahu bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah nabi yang memiliki roh Elia. Semoga Anda masih ingat. Jadi kalau Elia hari itu, Elia adalah representasi dari Yohanes Pembaptis. Maka pertanyaan saya adalah, kalau begitu Elisa menjadi representasi dari siapa? Yesus. Menjadi representasi dari Yesus. Dan kalau Anda bisa lihat nama antara Elisa dan nama dengan Yesus, itu sebenarnya sama. Elisa itu punya arti Elohim Shua. Elohim Shua. Elisa, Eli itu Elohim atau Eloa atau Eli, Allah. Sha itu Shua, berarti Eli, Elohim yang menyelamatkan. Yesus adalah nama yang sudah kena sentuhan Yunani. Saya pernah bilang sama Anda, nama Yesus sebenarnya dalam logat Ibrani adalah Yeshua. Nah, Yeshua adalah nama yang terdiri dari dua kata. Ye itu Yehova atau Yahweh, Shua berarti menyelamatkan. Jadi Anda lihat berarti Elishua, Elisa, dan Yeshua, Yahweh Shua, itu sebenarnya sama artinya. Hanya satu menggunakan kata Elohim, Allah, sementara satu menggunakan kata Yahweh, nama pribadi dari Allah yang kita sembah. Tapi artinya sama, Elisa, Elishua, dia yang menyelamatkan, Allah yang menyelamatkan, sementara Yeshua berarti Allah atau Tuhan yang menyelamatkan, juga sama, Yahweh yang menyelamatkan. Nah, menarik, waktu Elia naik ke sorga, tadi saya katakan, Elisa berseru ke sorga apa? Bapakku, Bapakku. Jadi ada teriakan Elisa ke sorga, Bapakku, Bapakku. Dan tidak ada respon dari sorga.
Hari itu waktu Elisa berseru, Bapakku, Bapakku, nggak ada respon dari sorga. Satu-satunya yang terjadi dari sorga adalah mantel atau jubah Elia itu turun kepada Elisa. Dan tanda bahwa jubah Elia itu turun pada Elisa adalah berarti Elisa mendapat 2 bagian roh daripada Elia. Nah, waktu Yesus dibaptis juga terjadi hal yang serupa. Nomor 1, langit terbuka, kemudian ada yang turun dari sorga. Ada yang turun dari langit, Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Setuju ya? Bukan burung merpati itu Roh Kudus, bukan. Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Takutnya Anda makan burung merpati, Anda bilang I'm eat Holy Spirit gitu ya. Saya makan Roh Kudus. Enggak, Roh Kudus dalam rupa burung merpati serupa, bentuknya serupa. Jadi hari itu ketika Roh Kudus turun, Yesus dibaptis, saya percaya bahwa sejak hari itu kita hidup dalam sorga yang terbuka. Kita hidup dalam kuasa Roh Kudus 2 kali lipat. Itu yang saya percaya. Sejak Yesus hari itu dibaptis, saya percaya itulah hujan akhir sesungguhnya dari setiap orang percaya. Disitulah kita mengalami pelipat gandaan Roh Kudus lebih daripada sebelumnya. Tapi ada satu hal yang saya mau Anda perhatikan. Elisa berseru, Bapakku, Bapakku. Dan itu enggak ada jawaban dari surga. Tapi menariknya saya percaya bahwa jawaban seruan Elisa, Bapakku, Bapakku, itu dijawab surga waktu Yesus dibaptis. Sebab waktu Yesus dibaptis, surga terbuka, Roh Kudus turun seperti rupa burung merpati, terdengarlah suara yang berkata, apa? Inilah anakku. Elisa berseru, Bapakku, Bapakku. Kemudian dijawab sorga, nanti waktu Yesus, inilah anakku. Nah, buat saya ini sangat klop dengan Maleaki. Sebab Maleaki menutup dengan kisah roh Elia yang sama. Dan Maleaki berkata begini, apabila hati Bapa tidak kembali kepada hati anak, dan hati anak tidak kembali kepada hati Bapa, maka aku akan datang ke bumi dan memukul bumi sampai musnah. Jadi Anda lihat, jadi ketika Yesus dibaptis, tiba-tiba terjadi balasan dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saya percaya di waktu itulah rekonsiliasi antara manusia dan Allah sebenarnya sudah dimulai, sementara dimulai. Di mana hati Bapa berbalik kepada hati anak, dalam hal ini Yesus, dan hati anak kembali kepada hati Bapa. Itu sebabnya Allah dalam bentuk Kristus datang bukan untuk memukul bumi sampai musnah, tetapi Allah yang diinkarnasikan dalam Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan semua umat manusia. Itu yang saya percaya. Jadi ketika kita menemukan 2 cerita ini disambungkan dalam sebuah ikatan yang bernama Sungai Yordan, satu tempat, maka kita akan menemukan kekayaan penafsiran Alkitab yang sangat luar biasa, di mana nubuatan dan penggenapan dari nubuatan itu terjadi. Terus hal kedua yang Anda perhatikan dalam setting adalah perhatikan hal-hal fisik yang digambarkan oleh Alkitab hari itu dalam cerita tersebut, hal-hal fisik yang digambarkan. Misalnya Alkitab berkata tentang kolam Bethesda yang pagi morning worship kita pernah belajar, ada lima serambi misalnya. Maka dia sengaja membangun sebuah pemikiran dalam imajinasi kita. Di situ ada 5 serambi. Dan Anda bisa kembali pada penafsiran Alkitab, apa arti angka 5. Dan arti angka 5 adalah berarti anugerah atau kasih karunia. 5 itu berarti anugerah atau kasih karunia. Dan yang menarik adalah memang Bethesda berarti rumah anugerah atau rumah kasih karunia. Jadi Anda lihat Alkitab secara sengaja memberi kepada kita beberapa hal penting, clue-clue penting, petunjuk-petunjuk penting supaya Anda tidak kehilangan apa yang sebenarnya ingin disampaikan Alkitab kepada Anda dan saya. Kemudian ada pewaktuan, temporal setting. Temporal setting itu pewaktuan, karena waktu yang terjadi hari itu. Misalnya Elia, kita bicara Elia mempersembahkan korban sebelum api itu turun pada jam sembahyang misalnya. Maka kita akan menemukan ada pewaktuan-pewaktuan khusus yang dibangun oleh Alkitab. Jam sembahyang menjadi satu jam yang sangat penting. Waktu Roh Kudus turun juga hal sama, mereka sementara berdoa. Jadi Anda lihat ada waktu-waktu khusus. Dan waktu itu kita belajar, ketika seseorang berdoa, sungguh-sungguh menyembah, saya percaya Roh Kudus akan bekerja dalam hidup orang itu. Yang keempat yang harus kita perhatikan dalam setting adalah kultural, budaya yang dibangun, atau histori yang ada dari tempat tersebut. Budaya atau histori yang ada
dari tempat tersebut. Jadi penting untuk kita mengerti budaya. Eh, Saya sangat menganjurkan apabila Anda punya buku-buku yang bisa memperkaya Anda dalam hal budaya dan bahasa, sebab kita memang tidak mengenal budaya dan bahasa Ibrani. Dan budaya-budaya bahasa itu akan membuat kita justru semakin kaya dalam menafsirkan Alkitab. Yang kedua, setelah setting, maka yang kedua adalah karakter. Kita harus belajar untuk memperhatikan karakter. Karakter atau penokohan adalah orang yang ditampilkan dalam suatu karya cerita yang ditafsirkan oleh pembaca melalui kualitas moral dan kecenderungan tertentu, maafkan salah ketik, yang diekspresikan dalam ucapan dan tindakan. Jadi ketika Alkitab memperkenalkan sebuah tokoh, sebenarnya Alkitab bukan hanya memperkenalkan tokoh, tetapi Alkitab memperkenalkan karakter dari tokoh tersebut atau sifat dari tokoh tersebut yang harus kita gali. Sebab ketika Alkitab memperkenalkan tokoh itu pertama kali, kita tidak pernah mengenal siapa tokoh ini. Kita nggak akan pernah kenal waktu kita baca pertama kali. Anda butuh baca dengan teliti, Anda butuh baca berulang-ulang supaya Anda bisa mengenal tokoh yang dimaksudkan Alkitab atau coba digambarkan oleh Alkitab. Nah, bagaimana bisa mengenal tokoh? Tadi dia berkata, perhatikan kualitas moral, keputusan-keputusan pilihan yang diambil, terutama apa yang diekspresikan dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Jadi hal yang penting Anda perhatikan adalah, dia katakan apa sih? Dia melakukan apa sih? Keputusan apa sih yang dia ambil? Dan dari situ kita kemudian akan membangun karakter dari tokoh itu. Misalnya, Yudas, ketika kita menggambarkan Yudas, maka dalam pemikiran kita yang sudah mengerti karakter Yudas, maka kita akan mencoba menggambarkan Yudas sebagai bukan orang jahat dalam arti benar, tapi orang jahat dalam arti kutip. Oh, seseorang yang jahat dalam arti kutip, seorang yang tidak benar dalam arti kutip. Waktu saya bicara tentang Petrus, kemudian kita akan menemukan, oh Petrus adalah orang yang baik. Tetapi sekalipun demikian, Alkitab seringkali punya twist tertentu. Orang yang kita anggap baik, ternyata tidak sepenuhnya baik. Orang yang kita anggap jahat, seringkali ada tindakan-tindakan yang tidak sepenuhnya menggambarkan bahwa dia orang jahat. Misalnya, kita waktu diberitahu tentang Abraham, oh Abraham orang baik. Tapi apakah benar-benar Abraham itu benar-benar orang baik secara moral? Yang enggak juga. Sebab kalau kita baca kisah Abraham secara utuh, maka kita akan menemukan ada twist-twist tertentu. Ada pembalikan tertentu dari sebuah kisah yang membuat kita, loh, harusnya Abraham baik. Kok berani-beraninya dalam tanda kutip menjual istri kepada raja hanya untuk menyelamatkan diri? Seakan-akan Abraham adalah seorang yang pengecut, seorang yang penakut. Tetapi itu yang ada. Supaya Alkitab mulai membawa kita semakin masuk dalam cerita tersebut. Dalam hal karakter, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Nomor satu, kita perlu tahu tentang tokoh utama. Itu yang tadi saya katakan pada Anda. Apakah dia seorang yang baik? Apakah dia seorang yang baik jahat? Dalam tanda kutip. Yang kedua, kita harus mulai memperhatikan urutan dan detail dari tindakan, percakapan, peristiwa sang tokoh. Perhatikan urutan-urutan yang dibangun oleh Alkitab. Perhatikan detail-detail yang dibangun oleh Alkitab. Maka Anda akan menemukan ada karakter-karakter tertentu yang nggak bisa sepenuhnya disebut jahat, juga nggak pernah bisa sepenuhnya disebut baik. Dan kita perhatikan apa yang dia perbuat. Karakter pengkarakterian, baik penggambaran secara langsung maupun tidak langsung, penampilan, ucapan, tindakan, pengaruh yang ditimbulkan. Itu yang tadi saya katakan, baca baik-baik ucapannya, baca baik-baik tindakannya. Dan yang keempat adalah perhatikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh sang karakter. Dan respon yang dibangun dari suatu peristiwa. Misalnya, kalau Anda perhatikan dengan saksama misalnya, karakter yang sering kali disalah mengerti, anak yang terhilang. Anak yang terhilang kan selama ini pemikiran penafsiran kita, kalau dibicarakan tentang anak yang terhilang, maka kita selalu merujuk pada anak sulung atau anak bungsu. Jawabannya, biasanya orang akan merujuk pada anak bungsu. Tetapi kalau Anda baca baik-baik tentang apa yang Alkitab coba gambarkan, maka Anda akan menemukan bahwa Tuhan sebenarnya ketika merujuk tentang anak terhilang, dia tidak merujuk pada anak bungsu, tetapi dia merujuk pada anak sulung.
Nah, perhatikan dari mana saya tahu bahwa ternyata Tuhan merujuk kepada anak sulung. Coba Lukas pasal yang ke-15. Lukas pasal 15, kisah anak terhilang dimulai dengan dua perumpamaan yang ada sebelumnya, yaitu perumpamaan tentang domba terhilang, perumpamaan tentang dirham yang hilang, kemudian perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang, satu yang hilang di antara 100, perumpamaan domba yang hilang, satu yang hilang di antara 10, dan perumpamaan anak yang terhilang. Nah, ini tafsiran saya. Yang hilang di antara dua anak, jawaban saya sebenarnya dua-duanya hilang. Anak bungsu terhilang di luar rumah, anak sulung terhilang di dalam rumah. Tetapi dalam penggambaran itu, sebenarnya yang coba ditunjukkan Alkitab adalah yang hilang anak sulung. Kenapa anak sulung? Dalam Lukas 15 ayat 1, tiga perumpamaan ini secara bersamaan disampaikan Yesus kepada orang Farisi. Kalau Anda lihat ayat 1, para pemungut cukai, Lukas 15 ayat 1, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi ada dalam satu konteks di mana orang Farisi dan ahli Taurat itu sementara protes bahwa Yesus itu banyak bergaul dengan orang berdosa, dengan para pemungut cukai, dengan orang-orang yang nggak benar. Untuk menjawab protes mereka, untuk menjawab keluhan mereka, Yesus menyampaikan kisah tiga yang hilang itu tadi. Tetapi dia mulai dari domba yang hilang, kemudian dia mulai dengan dirham yang hilang, dan dia akhiri dengan anak yang hilang. Semakin perumpamaan itu semakin dalam, maka jumlah kehilangan itu semakin besar. Sekali lagi ya, semakin dia berpindah dari satu perumpamaan ke perumpamaan yang lain, maka kehilangan yang ada semakin besar. Satu yang hilang di antara 100 domba berarti cuma 1%. Dirham yang hilang satu di antara 10 dirham berarti 10%. Sementara di antara dua anak yang hilang, satu yang hilang berarti 50%. Semakin maju ke dalam satu perumpamaan, semakin besar kehilangan yang terjadi. Dan Tuhan Yesus khusus ingat menjawab orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak suka dia bicara tentang dia berdekatan bergaul dengan orang berdosa. Nah, dalam kisah anak yang terhilang, saya tanya, mana orang berdosa, anak bungsu atau anak sulung? Mana orang Farisi yang tidak suka Yesus bergaul dengan orang berdosa? Anak sulung atau anak bungsu? Jawaban kan jelas. Anak bungsu adalah gambaran orang berdosa. Orang Farisi katakan tadi pemungut cukai, orang berdosa, perempuan pelacur misalnya. Mereka menggambarkan itulah anak bungsu. Sementara yang tidak suka Yesus bergaul dengan mereka, anak sulung, orang Farisi, digambarkan sebagai yang tidak setuju. Nah, saya tunjukkan lagi satu bukti bahwa Yesus menunjukkan memang pada anak sulung. Dalam perumpamaan pertama, kenapa dia memberi 3 perumpamaan? Perhatikan, dalam perumpamaan pertama, waktu satu domba hilang, saya tanya, apakah sang gembala mencari domba yang hilang? Jawabannya ya. Waktu dirham hilang, saya tanya, apakah sang perempuan mencari dirham yang hilang? Jawabannya ya. Waktu anak hilang, pertanyaan saya, apakah sang bapak mencari anak terhilang? Bapak tidak pernah mencari anak bungsu. Anak bungsu kembali kan, bukan dicari bapak kan, dia kembali karena kesadarannya sendiri. Istilahnya kesadaran yang dia alami. Apokalipsis atau pewahyuan yang dialami. Tetapi pertanyaannya, di mana pencarian sang bapak? Anda akan temukan dalam Lukas 15 ketika sang anak sulung tidak mau menemui bapaknya sebab ngambek adiknya dibuatin pesta, maka Anda akan menemukan bahwa tiba-tiba kita temukan bahwa sang ayah kemudian datang menemui, datang mencari sang anak sulung. Jadi sang ayah tidak mencari anak bungsu, ya, tetapi sang ayah mencari anak sulung. Nah, kalau sang ayah mencari anak sulung, berarti yang terhilang dalam peristiwa itu datang menemui anak sulung. Berarti yang hilang dalam peristiwa itu bukan anak bungsu, tetapi sang ayah mencari dan menemukan anak sulung, sebab yang hilang dalam peristiwa itu adalah sang anak sulung. Jadi begini,
Kenapa sang bapak, ada orang tanya pada saya, kenapa sang bapak tidak mencari anak bungsu waktu anak bungsu terhilang? Ada yang menafsirkan, ada pendeta yang menafsirkan bahwa sesungguhnya, seharusnya sang anak sulunglah yang seharusnya kemudian keluar dari rumah untuk menemukan adiknya. Jadi ada yang menemukan itu. Sehingga dia berkata, ketika anak bungsu itu kembali, coba perhatikan sesama. Waktu anak bungsu itu kembali, bukankah hak pemilikan sang ayah sudah dibagi kepada dua orang anak? Bukankah harta sang ayah sudah dibagikan pada dua orang anak, anak bungsu dan anak sulung? Sehingga ketika sang anak bungsu menghabiskan harta kekayaan yang dia miliki dan kembali, pertanyaan saya, pertanyaan sang pendeta adalah, dari mana pesta itu diadakan? Dari uang siapa? Dari bagian siapa pesta itu diadakan? Dari bagian anak sulung yang ada. Sang bapak mengambil bagian dari anak sulung untuk memberi pesta kepada adiknya. Sang bapak mengambil bagian dari anak sulung untuk memberi selamat kepada adiknya. Artinya bahwa ketika anak bungsu kembali, maka sang bapak mau sang anak sulunglah yang bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan adiknya. Nah, kalau bicara tentang itu, maka kembali lagi kita diingatkan pada kisah Kain dan Habel sebenarnya. Sebab Tuhan bertanya pada Kain, di manakah adikmu Habel? Artinya Kain harus tahu di mana adiknya berada. Tiba-tiba Habel berkata, emangnya aku penjaga adikku? Dan kenyataannya memang ternyata dalam peristiwa itu Tuhan mau kita yang sudah lebih dahulu diselamatkan harus menjadi penjaga dari mereka yang belum diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan harus menjadi penjaga dari mereka yang terhilang dalam keiman mereka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Anda lihat itu kewajiban kita sebagai yang lebih dulu selamat. Jadi kewajiban kita sebagai yang lebih dulu selamat bukan menghina, bukan membuli, bukan merendahkan, bukan menganggap bodoh, tetapi nomor satu adalah kita harus celebrate dengan mereka, dengan keselamatan yang mereka dapat. Kedua, kita bertanggung jawab untuk memelihara mereka, bertanggung jawab untuk memelihara mereka secara rohani dalam kehidupan keselamatan mereka. Dan buat saya itu cerita yang sangat indah dari kisah anak terhilang. Yang ketiga, plot. Plot sederhananya adalah alur cerita. Dengan kata lain, plot adalah rangkaian peristiwa yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga membentuk suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Gini, biasanya plot adalah alur dari sebuah cerita. Bagaimana cerita itu mengalir. Biasanya Alkitab mulai dengan pengenalan karakter. Pengenalan karakter, siapa berasal dari mana, tempatnya di mana, terjadi di mana. Jadi Alkitab selalu dimulai dengan pengenalan karakter. Setelah terjadi dengan pengenalan karakter, maka biasanya alur berikutnya Alkitab memberitahukan kepada kita tentang persoalan yang muncul, yang terjadi dalam sekitar karakter tersebut. Persoalan yang muncul yang terjadi di sekitar karakter tersebut. Setelah itu Alkitab kemudian memberitahukan kepada kita pilihan-pilihan yang diambil oleh sang karakter dan apa solusi Tuhan terhadap persoalan yang dialami oleh sang karakter. Sekali lagi ya, dimulai dari pengenalan karakter, kedua Alkitab kemudian memberi pengenalan persoalan masalah, dan yang ketiga Alkitab memberitahu tentang bagaimana sang karakter mengambil keputusan, mengambil pilihan, dan bagaimana Tuhan menyelesaikan persoalan yang ada dalam karakter tersebut. Itu yang disebut dengan plot. Misalnya, saya menganjurkan Anda, sekedar tolong dicatat, kalau Anda punya waktu lebih, suka nonton YouTube, saya sangat menganjurkan Anda, salah satu yang paling bagus, teman-teman yang paling bagus membangun tentang Bible narasi, buat saya adalah Bible Project. Saya sangat mendorong Anda untuk kalau Anda punya waktu untuk melihat ke Bible Project, Anda boleh mengikuti saluran channel dari Bible Project. Dan buat saya, mereka sudah, Tom dan tim John dan tim Mackie sudah menyusun dengan begitu bagus, menyederhanakan dengan begitu bagus bagaimana menjelaskan tentang narasi dari Alkitab. Bagi mereka yang tahu bahasa Inggris, Anda bisa mengikuti ini dengan baik dalam bahasa Inggris. Tetapi bagi mereka yang tidak terlalu fasih dalam bahasa Inggris, setahu saya sudah ada Bible Project Indonesia. Jadi ada beberapa materi dari Bible Project yang asli sudah diterjemahkan dalam narasi atau bentuk teks Indonesia ataupun bahkan alih bahasa atau alih suara. Jadi saya sangat mendorong Anda untuk melihat Bible Project kalau Anda waktu lebih.
Salah satu contoh plot yang dibangun oleh Bible Project adalah cerita Gideon. Alkitab nomor 1 mulai dengan pengenalan karakter tentang siapa Gideon. Dan Alkitab menariknya bicara tentang latar belakang nomor 1, apa yang terjadi. Terjadi suatu kelaparan, sebab orang Midian dan orang Amalek hari itu biasanya tiap kali orang Israel panen, mereka kemudian merampas hasil panen, menghancurkan hasil panen orang Israel. Sehingga hari itu terjadi kelaparan atas bangsa Israel. Lapar bukan karena nggak dapat tuayan, tapi lapar karena tiap kali musim tuayan, orang Midian dan Amalek menghancurkan makanan orang Israel. Beberapa ahli Alkitab setuju, bahkan ketika cerita tentang Rut dimulai tentang Naomi dan keluarganya lapar di Bethlehem, mereka berkata kelaparan yang terjadi di zaman Naomi di Bethlehem itu terjadi bukan karena gagal panen, tetapi terjadi karena tiap kali musim panen tiba, orang Amalek dan orang Midian menghancurkan hasil panen orang Israel. Jadi ada hubungannya. Jadi sangat mungkin masa Naomi hidup adalah masa di mana Gideon hidup. Nah, kemudian setelah Alkitab memberi tentang pemaparan masalah, Alkitab kemudian memaparkan karakter yang ada. Gideon. Gideon digambarkan Alkitab sebenarnya sebagai seorang pengecut. Sebab Alkitab berkata Gideon sementara hasil gandum itu sementara dilepasin, tetapi bukan di tempat gandum, pengirikan gandum, tetapi Gideon sementara mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Jadi dia pindah tempat dari pengirikan anggur, dia pindah ke pemerasan anggur. Pengirikan gandum dipindah kepada pemerasan anggur. Kenapa dia tidak mengirik gandum di tempat pengirikan gandum? Ya sebab orang Midian Amalek biasanya menyerang di situ. Makanya dia sembunyi ke tempat pemerasan anggur supaya tidak ketahuan. Menariknya tiba-tiba tokoh yang pengecut ini, tokoh yang sementara sembunyi ini, tiba-tiba ketika malaikat hadir memanggil dia pahlawan yang gagah berani. Itu aneh sebenarnya. Dan Anda bisa gali lebih jauh. Itu yang saya mau katakan beberapa waktu yang lalu pada Anda, bahwa seringkali apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri ternyata berbeda dengan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita. Bagi kita ini melihat saya ini pengecut, saya ini orang gagal, saya ini orang yang tidak benar. Tetapi Tuhan melihat kita bukan sebagai pengecut. Anehnya Gideon yang pengecut, dia panggil sebagai pahlawan yang gagah berani. Makanya yang lalu saya katakan pada Anda di hari Senin, saya berkata bahwa identitas diri kita tidak pernah dibangun oleh apa yang saya katakan tentang diri saya. Identitas yang dalam diri kita dibangun bukan oleh keadaan yang kita alami, tapi identitas dalam kita dibangun oleh apa firman Tuhan kepada saya. Gideon boleh pengecut dan tindakannya pengecut. Tetapi menariknya Tuhan memanggil dia sebagai pahlawan yang gagah berani. Gideon kemudian waktu berkata mengeluh pada Tuhan, oh kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu dahsyat, kenapa Tuhan nggak pernah menolong kami? Kemudian Tuhan bilang, kalau begitu aku mau menolong kamu, tapi aku menolong kamu lewat kamu. Aku menolong Israel lewat kamu. Kamulah yang akan kupakai untuk menyelamatkan Israel. Aneh ya. Gideon ngeluh, Tuhan bilang, oke, aku akan tolong Israel, tapi aku akan tolong Israel pakai kamu. Coba ada baca, waktu Tuhan bilang bahwa Tuhan akan menolong Gideon, Tuhan akan menolong Israel melalui Gideon, tiba-tiba Gideon berkata, siapakah aku ini? Aku cuma kawanan kecil, aku cuma berasal dari suku Manasye, keluargaku yang paling kecil dari suku Manasye, dan aku anak yang paling kecil dari keluarga ayahku, jadi dia menolak, no. Sebab identitasnya adalah seorang pengecut. Dan Tuhan berkata, tidak, aku akan pakai kamu. Ini berasal dari Tuhan. Nah, untuk meyakinkan Gideon bahwa itu berasal dari Tuhan, maka Gideon kemudian minta tanda. Seringkali kita berpikir bahwa tanda, apa fungsi dari tanda? Untuk yakinkan bahwa itu betul-betul dari Tuhan. Ya kan? Orang untuk minta tanda kan untuk meyakinkan bahwa itu benar-benar dari Tuhan. Tuhan berkata, oke. Dan tanda pertama yang dilakukan oleh Gideon adalah Gideon menyediakan daging dan menyediakan sop. Menyediakan daging dan sop. Waktu Gideon menyediakan daging dan sop, datang kepada malaikat Tuhan, membawa 2 makanan itu. Kemudian Tuhan berkata, malaikat Tuhan berkata, taruh daging di atas tumpukan batu. Taruh daging di atas batu. Dan Gideon menaruh daging yang dia olah, taruh di atas batu.
Kemudian Tuhan bilang, ambil itu sop yang kamu bawa, tuangkan kuah sop itu, tuangkan seluruh kuah sop itu di atas daging. Ada daging di atas batu, kemudian dituangkan kuah sop, kemudian malaikat Tuhan mengambil tongkat, menyentuhkan tongkat itu pada daging yang sudah dibasahi dengan sop, tiba-tiba daging yang dibasahi oleh sop beserta dengan batu terbakar habis sampai habis. Terbakar sampai habis. Nah, sekarang saya tanya, karena Anda mulai melatih narasi. Kisah ini mengingatkan kita pada kisah apa? Ada daging diletakkan di atas batu, kemudian disuruh tuang kuah, air, kemudian tiba-tiba ada api Tuhan yang membakar daging, kuah, air, dan batu sampai habis. Mengingatkan kita pada kisah apa? Elia. Dan itu mengingatkan kita pada kisah Elia. Dan apa tujuan Anda kembali ke Bukit Karmel? Apa tujuan Elia minta api turun dari sorga, membakar persembahan mereka sampai habis? Apa tujuannya? Meyakinkan orang Israel bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan. Setuju? Tiba-tiba kisah Elia ini dipakai Tuhan kembali. Kisah Elia, bukan dipakai kembali. Gideon yang lebih dahulu sebenarnya. Tapi kisah ini kita temukan dalam Gideon untuk melakukan hal yang sama. Tapi kali ini bukan meyakinkan Israel, tetapi sebenarnya meyakinkan Gideon bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan. Nah, saya tanya, kalau tanda ini sudah meyakinkan Gideon bahwa Tuhan itu benar-benar Tuhan. Pertanyaan saya, masihkah Gideon perlu tanda? Kalau sudah yakin itu dari Tuhan? Jawabannya adalah ternyata tidak. Gideon memang sudah tidak perlu tanda. Tetapi yang menariknya adalah dalam cerita berikutnya kita temukan bahwa Gideon masih minta tanda. Gideon masih minta tanda. Padahal Gideon hari itu sudah saking beraninya ya. Lihat api membakar itu korban persembahan. Dan Gideon berkata, celakalah aku sebab aku telah melihat malaikat Allah, telah melihat Tuhan sendiri. Sebab siapa yang lihat Tuhan dia mati gitu ya. Celakalah aku. Dan malaikat Tuhan berkata, engkau diberi kasih karunia, bla 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 bla. Gideon menjadi berani. Saking beraninya dia menghancurkan patung berhala yang ada di rumahnya dia. Tapi anehnya Gideon melakukan itu bukan di siang hari, tapi melakukan itu di malam hari. Kenapa Gideon menghancurkan patung berhala di rumah ayahnya di malam hari? Jawaban sederhananya adalah sebab Gideon masih takut. Bukan karena Gideon tidak percaya itu berasal dari Tuhan, tetapi Gideon masih takut. Gideon masih belum bisa mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Cuma dasar ketahuan. Waktu ayahnya bangun pagi-pagi tanya, siapa yang menghancurkan tiang berhala di rumahku? Pelayan berkata, kami lihat anakmu yang menghancurkannya. Makanya dipanggil, Gideon, Gideon sini. Dimarahilah Gideon. Waktu dimarahi, Gideon diberi hikmat, saya percaya, dan menjawab begini. Ya Bapak, kalau patung berhala Bapak itu hidup, bukankah dia bisa membela diri waktu mau kupotong? Kalau mau kupotong, kenapa dewa tidak bisa membela diri? Kalau dewa marah sama saya, biar dewa yang hukum saya. Jangan Bapak yang hukum saya. Saya pikir pinter sekali. Dia bilang, jangan Bapak yang hukum, biar dewa yang menghukum saya. Buat saya itu luar biasa. Dan kembali lagi, Gideon menjadi berani. Perhatikan siklusnya. Takut, dapat tanda, berani. Menebang patung berhala Bapak malam hari, takut. Kemudian diberi hikmat oleh Tuhan, berani. Takut, berani, takut, berani. Waktu dia berani, dia meniupkan sangkakala, 32.000 orang berkumpul, dan waktu 32.000 orang berkumpul, sekali lagi Anda temukan Gideon menjadi takut. Takut, berani, takut, berani, takut. Itu sebabnya dia meminta 2 tanda dalam bentuk guntingan bulu domba, yang Anda tahu. Saya bangun besok pagi, bulu domba yang kering akan bulu domba yang basah bulu domba yang basah di sekitar bulu domba itu basah, tapi tanah di sekitarnya kering. Yang kedua, kalau saya nggak salah, bulu domba kering, tanah di sekitar menjadi basah, atau urutannya terbalik, pokoknya antara 2 itu. Sehingga waktu dia minta tanda, kemudian dia menjadi berani. Waktu dia menjadi berani, Tuhan menyuruh dia memimpin 32.000 orang. Tuhan kemudian berkata, sudah berani, kalau sudah berani, suruh yang takut pulang. Gideon sudah berani, berarti suruh yang takut pulang. Berarti Gideon harus tinggal. Dari yang berani 32.000 berkurang 22.000 tinggal 10.000. Tuhan bilang masih terlalu banyak.
Tuhan bilang terlalu banyak, suruh mereka minum di sungai. Anda tahu ceritanya, dari 10.000 sisa 300. Waktu 300 Tuhan berkata, sekarang engkau maju berperang. Dan Anda tebak apa yang terjadi pada Gideon? Waktu Tuhan berkata 300 orang akan menyerang orang Amalek Midian malam ini. Anda tahu apa yang terjadi? Gideon kembali lagi menjadi takut. Takut, berani, takut, berani, takut, berani, takut. Dan saya meyakinkan Anda bahwa Gideon menjadi takut. Tuhan berkata begini, malam ini engkau akan menyerang orang Midian dan Amalek. Tapi kalau engkau takut, maka ambillah bujangmu yang bernama Pura, dan bersama dengan bujangmu pergilah ke perkemahan musuh dan dengarkan apa yang mereka katakan di sana. Dan malam itu Gideon mengajak Pura untuk pergi ke daerah musuh. Berarti Gideon mengakui bahwa dia takut. Sebab Tuhan bilang, kalau kamu berani, serang malam ini. Tapi kalau kamu takut, kamu boleh pergi mata-mata lebih dahulu ke medan perang musuh, ajak Pura nemani kamu. Sebab kalau sendiri takut, ajak orang lain. Biasanya kalau ajak orang lain agak berani. Engkau pergi ke medan peperang, engkau pergi ke perkemahan musuh, mata-mata di sana, dengarkan apa yang terjadi. Dan waktu dia melakukan itu, berarti dia mengakui bahwa dia takut. Dan waktu dia takut, dia pergi mata-mata dan dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh tentara musuh, bagaimana Tuhan sudah membangkitkan satu orang yang luar biasa. Dia kembali menjadi berani. Jadi Anda lihat, seringkali kita berpikir bahwa arti dari tanda adalah supaya kita tahu ini dari Tuhan. Tetapi tiba-tiba dalam cerita Gideon, kita belajar bahwa tanda bukan hanya berfungsi untuk meyakinkan kita bahwa ini berasal dari Tuhan, tapi tanda adalah sesuatu yang diperlukan setiap kali Gideon menjadi takut. Takut, berani, takut, berani, takut, berani. Dengan kata lain, Gideon meminta tanda supaya dia bisa belajar mempercayai Tuhan. Nah, kita hanya bisa mengambil kesimpulan ini ketika kita membangun plot ini dengan baik. Nah, oleh sebab itu, plot itu perlu ada berapa hal. Plot itu ada, saya langsung development of story, ada perkembangan cerita, dan biasanya Anda mulai dari pembukaan, introduction, bagaimana kisah dimulai. Rising action itu mulai diberikan komplikasi masalah, konflik yang muncul, ancaman, persoalan, dan lain-lain. Persoalan, tadi saya katakan. Dari persoalan kemudian mendorong kita sampai pada klimaks. Klimaks puncak cerita sekaligus menjadi titik balik. Menjadi titik balik yang diinginkan dalam kisah tersebut. Keempat, falling action. Falling action itu bagaimana solusi ditawarkan. Bagaimana orang itu kemudian mengambil sebuah pilihan dan kemudian Tuhan menyatakan bahwa ini pilihan yang seharusnya diambil. Dan yang kelima, setelah orang itu mengambil pilihan, biasanya ada konsekuensi. Konsekuensi yang akan dia terima, apakah berkat, apakah itu kutuk, dan lain sebagainya, atau dengan kata lain, bagaimana cerita itu berakhir. Dalam kisah Kain, Kejadian pasal 4, resolusinya kisah itu berakhir dengan cara Kain meninggalkan hadirat Tuhan. Pergi ke timur. Nah, kata timur kemudian sama dengan Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka juga pergi ke timur. Timur menunjukkan pergi dari hadirat Tuhan. Jadi Anda lihat bahwa itu solusi akibat dari pilihan yang diambil oleh sang tokoh. Artinya Kain menolak untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Dia menjauh dari hadirat Tuhan. Kemudian belajar untuk bertanya, apa plot yang sesungguhnya, mengapa peristiwa itu terjadi seperti itu, mengapa sang tokoh meresponi seperti itu, apakah mereka bisa memberikan respon yang berbeda. Keempat, terakhir tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar untuk mengarang, menggubah sebuah sajak, dan lain sebagainya. Jadi tema adalah pokok pikiran utama. Dalam Alkitab ada banyak tema-tema yang Anda bisa temukan. Ada tema-tema yang banyak yang bisa Anda temukan. Misalnya, tema tentang Taman Eden, kejatuhan manusia dalam dosa. Ada berkali-kali Anda akan temukan dalam Alkitab tindakan yang sama dari Hawa itu kemudian diulang oleh Alkitab. Melihat, mengambil, melihat, mengambil, memakan, melihat, mengambil, memakan, melihat, mengambil, memakan, melihat, mengambil, memakan.
Tema besar dalam Alkitab juga adalah misalnya tema kerajaan sorga. Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 1:28, beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah. Maka Anda akan menemukan itu dalam kisah Nuh. Anda akan menemukan itu dalam kisah Nuh ketika Kejadian 9, ketika Tuhan membuat pelangi sebagai tanda perdamaian perjanjian dengan Nuh. Tuhan mengulang ternyata Kejadian 1 ayat 28 ketika Nuh membuat perjanjian dengan Tuhan, Tuhan berkata sama Kejadian 1:28, kamu akan beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, menaklukkan dan berkuasa. Ternyata dalam kisah Abraham kita akan menemukan hal yang sama. Anda ingat ketika Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham, Tuhan mengulang pola yang sama dari Kejadian 1 ayat 28, dia mengulang pola perjanjian yang sama yang di Nuh, diulang dalam Abraham. Hanya dalam Kejadian 12 sedikit berbeda. Kejadian 12, kata beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi, dirubah menjadi kata keturunanmu. Oleh karena keturunanmu, semua kaum bangsa akan mendapat berkat. Kata berkat di sana, kaum bangsa mendapat berkat, itu merujuk pada berkuasa. Jadi ketika Tuhan berkata beranak cucu bertambah banyak, penuhilah bumi dan berkuasa, berkuasa di sana bukan berarti saya kemudian memerintah secara fisik dalam orang lain, hidup orang lain. Enggak. Kata berkuasa di situ berarti saya menjadi berkat bagi orang lain. Saya menjadi berkat bagi orang lain. Nanti ada waktu lebih saya akan mencoba membahas kata menaklukkan dan berkuasa. Jadi inilah 4 hal utama yang harus Anda miliki ketika kita untuk mempelajari Alkitab sebagai sebuah narasi sebelum 2 minggu depan, bukan 2 minggu, 3, nanti Nita yang ngabari. I cannot. Nanti Nita yang ngabari kapan nanti saya akan mulai masuk. Ini saya taruh fondasinya. Dan semoga pertemuan berikut saya mulai masuk pada tema-tema utama dalam Alkitab supaya Anda kemudian melihat, oh iya ini yang dimaksudkan Pak Doni waktu mengajar 2 pertemuan pertama. Jadi saya sengaja meletakkan fondasi, sengaja memberi contoh, baru setelah itu supaya kita kemudian bisa mengerti, oh ini toh yang dimaksud dengan narasi Alkitab. Bagaimana Alkitab mengulang plot, mengulang alur, mengulang karakter, mengulang setting yang dibangun itu diulang. Dan pengulangan itu sebenarnya membuat kita untuk harus memeriksa ulang apa yang terjadi zaman lalu dan mengapa Alkitab menggunakan itu. Kenapa Mesir berkali-kali berulang? Misalnya Anda akan temukan di Wahyu. Di Wahyu menarik sekali ketika Yohanes bicara tentang pemerintahan Romawi, Yohanes menyebut pemerintahan Romawi sebagai Babel besar. Anda tahu kan pelacur Babel besar. Tetapi yang menariknya adalah ketika dibicara tentang pelacur Babel besar, mengingatkan Kejadian 11 tentang Menara Babel, tapi tanda-tanda yang dia bangun hari itu sebenarnya adalah tanda-tanda 10 tulah yang pernah dibuat oleh Musa, Tuhan lewat Musa ketika membebaskan orang Israel dari Mesir. Menarik, dia menunjuk kepada kerajaan Romawi, tetapi kerajaan Romawi disebut sebagai Babel besar, tapi tanda-tanda yang dipakai oleh Yohanes bukan tanda-tanda yang lain. Tanda-tanda yang pakai Yohanes adalah tanda-tanda ketika Tuhan membebaskan Israel lewat 10 tulah dari kerajaan Mesir. Jadi Mesir itu terus berulang misalnya. Kata Mesir terus berulang. Kita temukan bahwa Yesus dibawa pergi ke Mesir. Kenapa Mesir? Terus berulang. Kenapa Mesir terus berulang? Sebab itu membangun sebuah tema besar. Kenapa Yordan berulang? Membangun tema besar. Kenapa angka 40 berulang? Membangun sebuah tema besar. Saya berharap dari situ Anda kemudian bisa melihat, oh itu yang dimaksud Pak Doni dengan narasi Alkitab. Dan semoga bisa membantu Anda dalam membaca Alkitab di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan berkati.